Halo teman-teman penggemar Balika Fadu, kembali lagi di channel YouTube yang akan menyajikan berita terbaru terupdate-nya ya. Bagai mimpi buruk menimpa Anandi, suami yang sangat ia cintai pergi untuk selama-lamanya dari kehidupannya. Shiv meninggal di dunia setelah bertarung melawan teroris demi menyelamatkan warganya. Di siang hari, seorang teroris mengancam akan meledakkan kota dan Shiv mencegahnya. Teroris tersebut berlari menuju balkon sebuah gedung yang tinggi. Kemudian Shiv mengejarnya karena ia memegang remote control yang bisa meledakkan bom dalam hitungan detik saja. Shiv teroris tersebut bertarung nyawa. Mereka baku hantam hingga akhirnya Shiv mengorbankan diri dengan mendorong teroris hingga terjatuh ke bawah. Shiv ikut terjatuh karena bagian nyawanya warganya jauh lebih penting dari dirinya. Suara tubuh keduanya pun terdengar keras, menghujam ke tanah hingga mengeluarkan dentuman yang keras. Shiv pun tak berdaya, cairan merah pekat keluar mengalir dari kepalanya. Begitupun dengan teroris itu yang mati di tempat. Suara ambulan pun terdengar. Dia digotong masuk dan dilarikan ke sebuah rumah sakit. Bak disambar petir, keluarga Shekhar histeris mendengar berita kecelakaan putra kesayangan mereka. Anandi terkulai lemas dengan perut yang membesar karena hamil. Keluarga Shekhar bergegas memasuki rumah sakit. Iravati menangis histeris, begitu juga dengan Menu. Anandi tertegun. Ia yakin suaminya akan baik-baik saja. Namun keyakinan berubah saat bapak dokter nampak sangat panik menangani Shiv. Momen dibawa ke ruang operasi. Anandi tak hentinya berdoa memohon kepada dewa untuk kesembuhan Shiv. Dokter telah selesai dan melakukan operasi. Dia menyuruh Shiv beristirahat dan melarang orang untuk mengunjunginya. Namun Shiv bersikeras ingin Anandi menemuinya. Ia meminta dokter memanggilkan istrinya itu. Aku mohon Pak Dokter, ada hal yang penting yang harus aku katakan kepada istriku, pinta Shiv. Dokter pun luluh dan menyuruh perawat memanggil Anandi untuk Shiv. Anandi bergegas masuk menemui suaminya itu. Air matanya tak henti menetes saat melihat kondisi Shiv yang dibaluti perban. Shiv dengan mata sayunya menatap sang istri dalam-dalam. Anandi mendekat dan memegang tangan suaminya itu dan dipegang oleh Shiv ke dadanya. Aku mohon bertahanlah demi aku dan calon anakmu Shiv, ucap Anandi. Anandi, aku tidak bisa lagi menemuimu. Aku mohon kuatlah, ucap Shiv. Anandi pun lemas mendengar Shiv berkata demikian. Firasatnya menjadi tidak enak. Jadilah ibu sekaligus ayah untuk anak-anak kita, Anandi. Aku yakin kau bisa dan kau mampu menjalani hidup tanpa diriku. Aku percaya kau akan menjadi orang tua tunggal yang sukses. Teruslah berbahagia setelah aku tiada, pesan Shiv. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Shiv juga meminta sesuatu kepada Anandi sebagai permintaan terakhir kalinya. Anandi, ceritakan aku bagaimana kita bertemu dan akhirnya bersatu, ucap Shiv sambil tersenyum tertawa. Anandi sambil menangis
kembali menceritakan semua kenangan bersama suaminya. Ia menceritakan bagaimana dulu mereka saat insiden kereta di tengah hutan hingga Shiv melamarnya dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Tiba-tiba nafas Shiv menjadi berat dan terengah-engah mengucapkan terima kasih kepada Anandi. Terima kasih Anandi, ucap Shiv 3 kali, hingga akhirnya dia menutup mata untuk selamanya. Anandi berteriak keras memanggil Shiv. Semua orang masuk karena terkejut. Iravati dan Menu sangatlah histeris. Sanchi memeluk tubuh kakaknya dan menangis histeris juga. Kepergian Shiv benar-benar membuat Anandi tersedih. Seluruh tubuhnya lemas dan bergetar dan ia pun terjatuh pingsan. Segitu aja ya sinopsis terbaru terupdate mengenai sinetron India Balika Fadu. Jangan lupa nantikan video terbaru terupdate-nya ya dari channel YouTube ini tentunya. Nah, sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Jangan lupa di-share juga ya ke sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih. Kedatangan Kazan yang dibawa Anandi dan Shiv ke Udaipur membuat Subhadra tidak tenang karena penyakit yang diderita oleh Kazan dapat menular ke semua orang. Berbeda dengan Subhadra, kakek Shiv justru menyambut Kazan dengan sangat baik dan memperlakunya seperti keluarganya sendiri. Subhadra berencana membuat Kazan minggat dari rumah karena ia tak senang melihatnya di sana. Subhadra pun melakukan segala macam cara agar dia tak betah dan pergi walaupun rencananya yang dijalankannya sangat beresiko. Di pagi hari, Anandi tengah memasak bubur untuk sang ayahnya. Subhadra kemudian merencanakan sesuatu yang licik pada Kazan, ayah Anandi. Saat bubur telah jadi, Anandi dipanggil pelayan untuk mengurus sesuatu di luar. Subhadra langsung saja memasukkan bumbu merica bubuk ke dalam bubur tersebut sehingga rasanya sangat pedas. Sedangkan Kazan tidak boleh memakan pedas karena penyakitnya akan kambuh dan parah. Mengetahui suatu hal itu, Subhadra ingin membuat Kazan membenci Anandi dan pergi dari rumahnya. Anandi memberikan bubur kepada ayahnya dan dibantu oleh Menu menyiapkan hidangannya. Kazan pun memakan bubur tersebut. Kemudian dia terkejut karena rasanya sangatlah pedas. Subhadra bertanya apakah buburnya enak dan Kazan berbohong menjawab jika buatan Anandi selalu enak. Subhadra. Kazan pun terpaksa menghabiskan buburnya agar Anandi tidak disalahkan oleh yang lain karena memberinya bubur super pedas. Setelah dia memakannya, tiba-tiba penyalin Kazan kambuh. Tensinya pun naik, begitu juga dengan panas tubuhnya. Mengetahui suatu hal itu, Menu memanggil dokter agar merawatnya dan dokter tersebut menanyakan Kazan apakah dia telah memakan makanan yang pedas. Kazan konsisten menjawab tidak pernah memakan yang Subhadra merasa aman. Anandi masuk ke kamar ayahnya, memberikan susu, namun Kazan menyuruh Anandi untuk tidak mendekat.
Anandi pun menjadi sedih. Dia merasa ayahnya menyimpan sesuatu dari dirinya, sehingga membuat tertekan. Anandi pun menuju dapur. Ia mencicipi bubur ayahnya. Dan betapa kagetnya dirinya saat mengetahui bubur tersebut sangatlah pedas. Subhadra pun masuk ke kamar Kazan dan membentak, memarahinya serta menghinanya. Mau sampai kapan kau berada di rumah ini? Kau hanya merepotkan menantumu Shiv. Kau hanya menghabiskan uangnya, ucap sang Subhadra. Sontak saja Kazan pun terkejut. Ia tak menyangka Subhadra akan berkata seperti demikian. Kazan pun bersedih dan tak mampu berkata apapun. Ia hanya terdiam mendengar nenek Subhadra berkata buruk kepadanya. Apa kau tidak kasihan pada menantumu? Paling tidak tolong jangan tambahkan beban menantumu, lanjut nenek Subhadra. Kazan pun terdiam melihat Subhadra pergi dari hadapan mukanya. Dan sementara itu Anandi merasa mengetahui yang memberikan bumbu pada buburnya adalah nenek Subhadra. Nenek, mengapa kau masukkan bumbu ke dalam sup ayahku? Padahal kau tahu dia tak boleh memakannya, ucap Anandi. Anop yang berada di sana kaget dan membentak Anandi agar bicaranya sopan kepada nenek Subhadra. Ya, aku menambahkannya karena ku kira kau telah memisahkan bubur ayahmu, ucap Subhadra licik. Anandi pun terdiam dan sedih mengetahui kelakuan Subhadra yang seharusnya bersikap baik kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penggemar sinetron Balika Fadu. Kembali lagi ya di channel YouTube yang akan selalu menyajikan berita terbaru terupdate-nya. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk klik tombol subscribe dulu ya. Pagi itu, Shiv dan Amol diam-diam belajar bersepeda. Hal tersebut mereka sembunyikan dari semua orang. Lantaran Anandi tak ingin Amol terluka saat jatuh dari sepeda. Namun setelah seminggu melatih anaknya, Shiv akhirnya berhasil membuat Amol mahir menggunakan sepeda. Di siang itu semua keluarga duduk di ruang tamu. Tiba-tiba Shiv pun datang dengan wajah panik di hadapan keluarga. Semua yang melihatnya menjadi ikut panik dan bertanya-tanya kepadanya apa yang terjadi. Shiv, Amol, ucap Shiv singkat. Anandi langsung berdiri dan Shiv memintanya keluar melihat Amol. Semua orang bangun dan berlari menuju halaman rumah. Tak nampak Amol. Shiv tersenyum kemudian menunjukkan ke arah pintu masuk. Terlihat Amol mengayuh sepeda mendekat ke keluarga. Semua orang tersenyum melihat ia telah mahir bersepeda dan Anandi pun bahagia. Setelah Anandi terlihat memegang piring pemujaan menuju kuil dan mengatakan bahwa ia akan pergi mendoakan kesembuhan ayahnya. Sesampainya di sana, Anandi berdoa agar dewa menyembuhkan penyakit ayahnya dan menelpon Shiv menyuruhnya untuk menjemput dirinya di kuil. Shiv pun menuju kuil yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempatnya berada. Anandi tiba-tiba merasakan pusing di kepalanya dan ia menjadikan lemas kemudian terjatuh pingsan. Semua pengunjung kuil panik, kemudian memeriksa keadaan Anandi yang tergeletak di lantai. Aku akan memeriksanya, aku seorang dokter, kata seorang perempuan parubaya tersebut. Dokter tersebut memeriksa detak nadi Anandi dan ia pun tersenyum memandang Anandi. Tiba-tiba ponselnya berdering, nampak Shiv menelpon di depan kuil. Dokter tersebut mengangkat telepon dari Shiv.
dan memberitahukannya bahwa Anandi pingsan di dalam. Shiv sangat panik dan bergegas menuju Anandi. Ia syok melihat keadaan Anandi. Anandi tersadar dari pingsannya dan memegang kepala yang pusing. Shiv bertanya apa yang telah terjadi Anandi. Dokter tersebut memandangi mereka berdua dengan sangat tersenyum dan menyuruh Shiv untuk tenang. Tenanglah, jangan khawatir, istrimu baik-baik saja. Seharusnya kau berbahagia karena ia tengah mengandung anakmu, ucap sang dokter. Apa maksudmu dokter? Ucap Shiv tak percaya. Selamat, kalian akan menjadi orang tua, ayah dan ibu. Tapi pergilah ke rumah sakit untuk memastikan agar kalian yakin, ucap dokter tersebut. Shiv menatap Anandi dan tersenyum. Anandi tertawa sumringah, tak terasa Shiv meneteskan air mata bahagia. Mereka pun berpelukan dan semua orang yang berada di sana ikut bahagia melihatnya. Mereka kemudian mendoakan. Sepulang dari kuil, Anandi dan Shiv langsung mampir ke rumah sakit memastikan kehamilan tersebut. Mereka semakin bahagia. Dokter telah membenarkan bahwa Anandi memang tengah mengandung anak Shiv. Nah guys, segitu aja ya berita terbaru terupdate mengenai Balika Fadu. Jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan tombol loncengnya ya. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.